Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Saya Hadi Pantong, saya Ketua Umum dari Ormas Adat Laskar Mamuni Indonesia. Bapak-bapak yang di muka, yang dari DKPP, dari Bawaslu dan Kesbangpol tadi memberikan materi. Yang saya mau tanya gini, Pak. Tadi Pak Tio bilang ini penyelenggara pemilu harus jujur dan profesional. Begitu Pak ya? Itu yang saya tangkap. Dari Bawaslu bilang begini tadi, bahwa pemilu ini bukan hanya sekedar mengajak orang ke TPS, tetapi kita masyarakat termasuk yang ada di sini harus ikut mengawasi, mengawal tahapan pemilu itu. Yang saya tangkap dari Kesbangpol tadi berkata begini, saya melihat peserta ini ada LSM dan Ormas ada 200. Kesimpulannya begini Pak, kalau mengacu kepada Pak Tio bilang tadi harus jujur dan profesional, ini saya pertanyakan Pak, kenapa kami ini semua diundang jam berapa ya tadi? Jam 2. Tadi mulai saya lihat jam 16:06. Jadi terlambat 2 jam 6 menit. Apakah ini profesional? Tidak beretika. Ini sangat tidak nyaman Pak. Dimulai acara ini, minta maaf saja dari panitia tidak ada. Kurang ajar. Kalau kami ini kantor aja, kami ini bawahan semua. Bos bicara di situ biar terlambat ya sudahlah. Kita digaji semuanya toh. Tapi ini kita masyarakat umum, ormas, LSM, generasi muda, mahasiswa yang diundang di sini. Lalu penyelenggara yang dibiayai oleh pemerintah, lalu mengadakan acara terlambat 2 jam lebih, minta maaf pun tidak maaf. Kurang ajar. Apakah ini termasuk jujur dan profesional Pak Tio? Nanti tolong jawab. Tadi dari Bawaslu bilang harus kita kawal. Ini bagian kita kawal. Karena ini kan tahapan dari KPU untuk sampai kepada 2024. Kalau yang begini saja sudah seperti ini, mau jadi apa nanti Pak? Mengacu kepada apa yang Kesbang bilang, saya melihat, ini minta maaf Pak Kesbang, saya kok menerjemahkan begini, Kesbang mensuruh kita tanya gitu, ini 200 ormas dan LSM ini dari mana gitu. Yang saya mau tanya begini, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada teman-teman semua yang ada di tempat ini, saya mau tanya ke KPU nanti tolong jawab. Saya diundang di sini, acuannya apa? Kapasitas saya apa? Itu satu, tolong dijawab. Kedua, ini kan resmi oleh pemerintah. Legalitas hukumnya harus jelas. Teman-teman yang diundang semua di sini, apa dia ormas, apa dia LSM, apakah itu terdaftar di Kesbang tidak? Ya. Kita ingin tahu di sini. Karena jangan-jangan begini kita diundang semua hanya untuk melegitimasi pertemuan ini, karena nanti ada foto-foto, ada tahapan dan seterusnya, agar anggarannya dan tahapannya bisa dipertanggungjawabkan. Sedangkan yang hadir di sini legalitas hukumnya jelas tidak. Oke Pak. Terus tunggu, jangan dipotong ini. Sebentar. Karena kita aja tunggu 2 jam lebih di sini boleh. Ya. Saya mau masukkan. Hati-hati. Saya ini juga menyerahkan dari teman-teman ormas yang ada di sini di Minahasa ini. Kami terdaftar ini banyak sekali di Kesbang. Kenapa kami ini ormas adat itu hanya 3? Tolong dijawab. Yang kedua, saya sih jangan kalian lihat dari sisi yang lain. Saya melihat di undangan. Di undangan, kami ini ormas adat. Pak, kita ini ormas semua cuma ditarik yang paling terakhir. Di 200. Di 199. Apa ini hanya dapat ingatan akhir? Atau ini bagian dari anggap benteng 4 orang ini semua di mana? Ya. Tolong dijawab ini ya. Karena ini bagian daripada tahapan pemilu. Jadi minta tolong, saya akan cek kepada Kesbang ini, kepala Kesbang,
Kalau ini betul-betul legitimasinya ormas ini harus terdaftar resmi, saya kalau perlu akan ke kantor beliau besok. Saya akan bawa semua undangan yang ada di sini. Saya mau tanya, ini terdaftar tidak? Jangan begini. Di ormas adat kami di Minahasa ini banyak yang terdaftar. Kenapa tidak diundang? Lalu yang diundang yang tidak terdaftar. Lalu legitimasi pertemuan ini apa? Jangan ini menjadi abal-abal. Jadi minta tolong dijawab ini. Terima kasih. Jikapun masih ada yang belum terdata, tetap ada seri-seri berikutnya, gitu. Semaksimal mungkin. Cuma memang hari ini jatahnya baru 200 di keuangan, ya kan? Berikut lagi dapat jatah diundang lagi begitu. Tidak ada ininya. Baik dia ormas yang terdaftar berbadan hukum dan kemudian tidak berbadan hukum, karena targetnya melakukan sosialisasi. Nah, apalagi kita kan memang dikejar dengan waktu, ya. Artinya tidak ada tendensi apapun kenapa ini terundang ini atau sini terundang sekarang. Nah, yang belum terundang ketika dapat juga datanya tetap akan kami coba maksimalkan secara terus-menerus untuk menjangkau seluruh elemen. Ya, bukan hanya ormas, bahkan sampai ke kampung-kampung pun kalau kami masih punya kesempatan kami akan masuk. Sampai di ujung-ujung desa pun jika kami punya kesempatan kami akan masuk. Itu. Jadi intinya memang menjangkau semaksimal mungkin ya. Dan apalagi ada representasi kan, nama atau apa, daripada juga memang kita tidak tahu siapa lebih baik ada ormas supaya juga nanti ada informasi yang disebarkan di dalam ormas. Berikutnya juga ketika ada inputan, masukan, ada ormas lagi yang belum terjangkau, kita akan coba semaksimal mungkin untuk menjangkau dan terus di list begitu. Apa acuannya kita semua hadir di sini? Jadi dari KPU jelaskan bahwa itu saya menerjemahkan ya suka-suka KPU. Ya, mengundang. Siapa aja yang diundang. Ya. Ini saya anggap ini rancu sekali, Pak. Apa definisinya tahapan pemilu yang begitu penting kok bisa diterjemahkan? Bisa saja saya berpikir begini. Tergantung KPU punya selera siapa yang mau diundang. Oh, bisa teman, bisa sudah. Ukurannya mana? Nggak ada. Ya. Kan kita bisa berpikir begitu. Oh, ternyata tahapan pemilu ini bisa tergantung selera daripada anggota KPU. Karena tidak ada ukuran. Yang kita harapkan ke depan, legitimasi hukum ada di sana. Saya bisa begini. Jangan-jangan ini ada penyusup di sini. Kan karena tidak ada ukuran. Tidak ada ukuran. Jadi harapan kita ke depan, kalau acara seperti ini, koordinasi dengan Kesbang. Mana ormas, mana LSM yang terdaftar. Karena itu yang saya katakan tadi. Ini ada teman-teman dari ormas pertanyakan ke saya. Kami ada banyak yang terdaftar di sini, kenapa hanya 3 diundang? Saya pun Laskar Manguni dapat undangan baru tadi malam. Iya, dipahami. Makanya saya pertanyakan profesionalnya ada di mana? Kedua, terlambat ada 2 jam. Perusahaan saja rapat jam 2, terlambat 2 jam. Pasti ada kata-kata, ya minta maaf karena sebab A, B, C, D ini terlambat. Kita ini bukan karyawan KPU, Pak. Kita semua ada kesibukan. Duduk sini 2 jam, langsung aja bicara seperti itu. Kalau hanya dijawab begini, semua juga bisa, Pak. Jadi saya koreksi ini agar apa? Agar seperti apa yang disampaikan oleh dari DKPP, agar tahapan ini menjadi profesional, harus jujur, harus terukur. Kalau saya jadi KPU, saya enaknya saya bisa, teman saya ikut, ini ikut. Wow, mau jadi apa nih tahapan pemilu ini? Tergantung selera kita. Harus ada ukuran, harus ada acuan, agar semua jadi profesional, Pak. Ya, itu aja yang saya ingin sampaikan. Terima kasih.